Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nah, rekan-rekanku semuanya, sahabat Pramuka, di pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai syarat-syarat dari Pramuka Garuda ya. Nah, bisa dilihat dari tampilan slide kalian. Di sini saya akan menunjukkan lembar penilaian Pramuka Garuda golongan penegak. Oke. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan slide yang ada di monitor handphone atau komputer kalian ya. Nah, di sini rekan-rekan Pramuka semuanya, saya akan menjelaskan lebih detail satu persatu mengenai syarat-syarat yang akan diujikan dalam Pramuka Garuda. Yang terbaru tentunya ya. Untuk yang pertama, nama, pangkalan, keluaran, nomor gudut dan nomor anggota. Nah, rekan-rekanku semuanya, di sini dari Kuaran nantinya akan menuju ke Kuarcap. Nah, setelah dari Kuarcap nanti bisa menjadi Pramuka Garuda di tingkat yang lebih tinggi ya, provinsi. Pramuka Garuda merupakan pramuka gerakan yang paling tertinggi di golongannya. Oke. Nah, kalau di penegak ya, kalau di penegak kan ada Bantara yang pertama ya, Pramuka Bantara, Laksana ya. Setelah menjadi Laksana bisa menjadi Pramuka Garuda. Nah, dengan apa syarat-syaratnya nanti bisa diperhatikan ya. Di sini untuk syarat yang pertama yaitu memahami Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 itu tentang apa? Tentu saja tentang kepramukaan. Nah, bukti fisik juga harus dilampirkan rekan-rekan semuanya. Yang pertama, menjawab soal yang tertulis. Itu siapa yang membuat soal? Yang membuat soal itu adalah pembina masing-masing. Kemudian ada lembar wawancara. Siapa yang lakukan wawancara, siapa yang diwawancarai? Yang melakukan wawancara itu adalah pembina masing-masing ataupun guru mapel yang ada di bidangnya masing-masing. Contoh kalau undang-undang dasar ya guru biasanya PKN atau enggak guru sejarah Indonesia biasanya lebih paham mengenai undang-undang dasar. Oke, gitu ya. Nanti di situ ada bukti fisik tertulis, kemudian ada tanda tangannya. Nah, setelah itu nomor 2, rekan-rekanku semuanya, sahabat Pramuka, telah menyelesaikan SKU tingkat penegak laksana dan berlatih sekurang-kurangnya 3 bulan setelah dilantik. Oke, paham ya sampai di sini ya? Nah, bukti fisiknya bagaimana? Disertakan atau perhatikan buku SKU. Nanti buku SKU-nya difotokopi. Ya setelah ditandatangani oleh pembina ataupun guru mapel ataupun yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, di situ nanti difotokopi, kemudian fotokopinya dilampirkan. Nah, itu bukti fisiknya seperti itu. Nah, ada penanggalannya juga loh ya. Nah, setelah itu nomor 3, menjadi contoh yang baik dalam gugus depan di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja masyarakat sesuai dengan Trisatya dan Dasa Dharma. Oke. Nah, dari sini sahabat Pramuka, surat pernyataanlah yang menjadi bukti fisik. Nanti seperti ini. Dari orang tua misalkan. Orang tua itu menyatakan anak saya adalah anak yang tauladan di rumah sebagai tauladan adik-adik. Kalau pagi nyapu, mencuci piring, kalau disuruh selalu rajin, nah dan sebagainya. Nah, di situ orang tua memberikan bukti tulisan dan ditandatangani orang tua. Nah, kalau di kepala sekolah, nah ini di sekolah ya, bukan dari kepala sekolah benarnya, atau kamabigus. Nah, di sini menyatakan bahwa anak ini adalah anak yang rajin, anak yang jadi tauladan, anak yang tidak pernah bolos, nilainya bagus-bagus, ataupun dia selalu menjadi anak tauladan bagi teman-temannya. Paling tidak minimal rambutnya tidak semiran dan sebagainya, tidak nakal, tidak pernah terlambat, walaupun terlambat jarang, tidak pernah bolos. Nah, menjadi anak yang baik. Nah, di situ contohnya yang itu seperti itu. Nah, kemudian
Yang ketiga dari masyarakat ya, yaitu dari ketua RT bahwa anak itu selalu aktif di kegiatan masyarakat. Contohnya ketika ada kerja bakti, anak tersebut selalu ikut. Nah, kemudian kalau ada kegiatan pemuda seperti tidak Karang Taruna ya, Karang Taruna ataupun pemuda masjid biasanya. Nah, di situ nanti bisa minta tanda tangan RT setempat. Ya, selanjutnya yang nomor 4 telah memiliki tanda kecakapan khusus atau TKK untuk pramuka penegak sekurang-kurangnya 9. Nah, 9 ya. Nah, 9 itu dari apa semua, Kak? Nah, perhatikan 9 itu. Nah, 2 TKK utama dan 3 TKK madya. Nah, dari TKK tersebut, sahabat pramuka, yaitu ada bidangnya. Contoh ada bidang agama yang pertama, kemudian ada bidang patriotisme dan seni budaya ya, kemudian ada bidang ketangkasan dan kesehatan, ada bidang keterampilan atau teknik, kemudian ada bidang sosial. Nah, terus kemudian ada di sini ya. TKK utamanya ini lulus berapa di bidang apa, madya, ya toh. Nah, lo banyak sekali ya. Ada 9, tidak usah cemas sahabat pramuka. Di sini nanti kalian akan dibantu oleh kakak-kakak pembina. Oke, contoh seperti ini sahabat pramuka. Kalau ada tentang bidang agama ya TKK bidang agama seperti sholat ya kan, sholat. Terus kemudian ada TKK mengenai kesehatan ya banyak sekali. P3K tentunya menabung ya kan. Terus kemudian ada menjahit dan sebagainya, keterampilan kan menjahit ya, sampai utama. Contoh kita mudah sekali, contoh satu ya, menabung ya, kita buat menabung ketika dia sudah menjadi utama, tentu saja dia sudah pernah madya dan sudah pernah purwa ya, madya dan utama. Pasti 3 itu sudah mencakup kalau sudah menjadi utama. Nah, terus kemudian 2 utama ini, misalkan utama yang lain lagi adalah P3K ya, pertolongan pertama ya, misalkan pertolongan pertama. Yang satu adalah TKK mengenai yang tadi menabung. 3 otomatis dia sudah mencakup 2 TKK utama, 2 TKK madya dan 2 TKK purwa. Dia sudah punya 6 ya. Tinggal tambah lagi biar menjadi 9. Tambah 1 yaitu TKK madya dan selanjutnya yang lain adalah TKK madya utama, kemudian yang terakhir ada purwa. Oke. Nah, di sini selanjutnya sahabat pramuka. Nah, nomor 6 ya. Tergabung dalam salah satu satuan karya. Apa itu satuan karya? Satuan karya itu SAKA. Satuan karya SAKA, kalau di sini banyak sekali anak-anak yang ikut SBH, Bakti Husada. Terus kemudian ada di Bayangkara, biasanya di kepolisian. Kemudian ada di pramuka, ya, pramuka yang ada di tentara ya. Nah, di situ banyak sekali rekan-rekan atau sahabat-sahabat pramuka yang ada di kegiatan-kegiatan di luar sekolah ya. Nah, banyak sekali rekan-rekanku semuanya, nanti dibuktikan dengan pangkalan dan nomor anggota ya. Yang dibuktikan dengan lampiran syarat, kemudian ada SAKA yang diikuti apa, tentu saja minta tanda tangan ya. Nah, nomor 7, aktif membantu pembina pramuka di gugus depan. Tentu saja kalau kalian itu aktif di kegiatan pramuka, kalian juga nanti mengikuti kegiatan berkesinambungan ya. Apa yang disampaikan pembina nanti kalian bisa menyampaikan adik-adik. Sistemnya adalah sistem strata. Nanti di sana juga adik-adik tetap akan aktif di dalamnya. Nah, nomor 8, dapat mengoperasikan komputer dan memanfaatkan teknologi informasi internet. Wah, anak zaman sekarang mudah sekali ya. Anak zaman sekarang itu mudah sekali ya. Nah, dari SD pun sudah pegang handphone ya.
Nah, maka dari itu untuk hal-hal seperti ini tentu saja untuk adik-adik mudah sekali. Nah, kalau ndak tahu ya nanti bisa tanya sama kakak pembina. Kalau pengen, Pak Kak saya pengen menjadi pramuka Garuda tapi saya untuk teknologi komputer ndak bisa. Bisa minta tolong kakak pembina dan cara mengajari. Nah, mengajari nanti bisa kok kakak nanti ajari. Nah, atau rekan-rekan juga banyak. Terus kemudian nomor 9, secara aktif menggunakan salah satu bahasa internasional. Contoh, kalau di sini banyak sekali anak itu aktif di bahasa Inggris. Nah, nggak usah takut nanti ketika dites ya, nggak usah dites. Nanti kalian juga nanti ditanya dengan menggunakan bahasa Inggris. Paling dasar-dasar kok. Dasar, nggak usah takut bahasa Inggris, TOEFL dan sebagainya. Ya kalau bisa ya bagus, kalau udah bisa ya paling nanti kalian ya dijawab sesuai dengan yang kalian pahami. Nah, paling kalau bahasa Arab juga, kalau aktif bahasa Arab menggunakan aktif bahasa Arab. Lah, naam gitu ya. Kalau bahasa Inggris yes no yes no. Seperti itu ya. Oke oke. Nah, nomor 10 dapat menyelenggarakan suatu proyek produktif yang bersifat perorangan atau di gugus depan. Nah, di sini rekan-rekanku semua sahabat pramuka, jangan khawatir ya. Nah, nama proyeknya apa? Contoh kalau yang kemarin disampaikan di rapat ya. Ada rapat yang ini item nomor 10 dan item nomor nanti di bawah itu ada tentang proyek juga. Yang terakhir nanti di bawah juga. Nah, di situ sama salah satu saja katanya. Nah, untuk proyek ini contohnya kita melakukan kegiatan perjusami. Nah di situ juga kalian atau pembantaraan atau kegiatan laksana atau PTA penerimaan tamu ambalan ataupun dian pinsat. Nah, di situ tentu saja tempat, waktu, peserta, biaya itu ada semua yang di proposal, tinggal copy aja. Oke, mudah ya. Nah, nanti bisa dibantu kok, nggak usah takut. Nomor 11. Sebagai penabung yang rajin dan teratur. Nah, tentu saja sahabat pramuka di sini kalian juga punya tabungan ya, tidak boros tentunya. Anak-anak pramuka tidak boros, tidak royal ya. Nama tabungan, bank pasti punya kan anak sekarang. Nah, terus kemudian nomor 12, mampu menampilkan kecakapan di bidang seni budaya, olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi di depan umum. Nah, kalau di sini sahabat pramuka nomor 1 seni budaya ya. Kalau seni budaya itu biasanya kalian menggunakan apa? Gambar atau menggunakan karya contoh melukis ya, terus kemudian menempel-nempel di gambar atau pecahan kaca yang disusun kembali itu mudah ya. Biasanya kalau anak-anak itu membuat seni budaya seperti itu mudah sekali. Olahraga, nah ini tentu saja kan anak pramuka itu suka olahraga. Kalau olahraga fisiknya bagus biasanya. Nah, kalau olahraga yang sering ditekuni apa? Misalkan olahraga futsal, badminton, volley, ya, basket dan sebagainya, handball dan sebagainya, atau bela diri, karate, pencak silat, banyak sekali. Nah, kemudian bukti fisiknya nanti dilampiri apa? Bisa dokumentasi, foto ataupun tanda tangan dari pelatih. Oke. Nomor 3 yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi apa yang bisa kalian gunakan? Contoh tadi seperti yang ada di depan yaitu komputer, mengoperasikan komputer atau menggunakan kamera, itu banyak sekali. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir nomor 13. Nah, ini. Ini seperti item nomor 10 tadi, sahabat pramuka, yaitu dapat melakukan kegiatan pembangunan di lingkungan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Ini salah satu saja, sahabat pramuka. Misalkan kalau nomor 10 tadi itu di kegiatan sekolah ya. Di kegiatan sekolah ya. Nomor 13 itu kegiatannya di lingkungan masyarakat. Salah satu saja tidak apa-apa. Nah, kata beliau-beliau yang ada di WhatsApp tadi seperti itu. Nah, salah satu aja juga tidak apa-apa. Yang nomor 13 ini ketika kalian melaksanakan atau mengikuti kegiatan di lingkungan masyarakat, itu nama kegiatan, tempat, waktu, peserta, biaya. Nah, itu sudah mencakup di dalam proposal kegiatannya, kegiatan secara kelompok tadi tidak apa-apa.
Nah, contohnya seperti ini karnaval, ya ta? Karnaval 17-an itu yang mudah-mudah saja, yang mudah-mudah saja. Lingkungan-lingkungan seperti itu, kegiatan misalnya takbiran, takbir keliling dan sebagainya, itu mudah-mudah saja. Nah, sahabat pramuka di sini sudah saya jelaskan mengenai syarat-syarat dari pramuka Garuda ya, ada 13 item ya. Untuk kalian yang memang baru merintis mau menjalani pramuka Garuda, tetap semangat. Insya Allah tahun depan kalian harus menjadi anak yang hebat, yaitu menjadi pramuka Garuda ke tingkat yang lebih tinggi. Oke, jangan pesimis kalian tidak bisa, tapi malah menjadi anak yang optimis, pasti kalian bisa. Oke, sekian dari saya Kak Wiwin. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.